Pagi Bu Bidan. Oh pagi Bu, silakan duduk. Iya Bu. Bu Desi ya? Yang Iya, kemarin Bu. habis lahiran. Iya Bu. Gimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah, bayinya gimana? Bayinya Sehat? juga baik-baik aja sih Bu. Iya. Ibu ini bawa buku kayaknya enggak? Bawa kok Bu ini. Coba saya lihat. Kesini diantar siapa Bu? Tadi diantar supir Bu. Diantar suaminya kerja. Iya Bu, nggak bisa sini. Iya Bu, nggak apa-apa. Nanti Ibu tetap periksa. Harus mandiri Bu. Ibu gimana, ada keluhan nggak? Nggak ada sih Bu. Bayinya ada keluhan? Rewel nggak dia? Ya rewel biasa aja sih Bu, nggak rewel banget. Ya selain nangis kalau mau nyusu ditinggal sebentar nggak mau pisah sama kayak gitu Bu. Jadi bentar-bentar nangis. Iya, nggak apa-apa. Jadi nggak ada keluhan ya? Nggak ada. Kita lanjut langsung ke pemeriksaan aja ya Bu. Kita ukur tinggi badan sama berat badannya. Bayinya mana? ini biar ditimbang sama teman saya. Nanti kan sekalian diperiksa. Sudah Bu. Kita ukur berat badan sama tinggi badan yuk. Sini Bu. Berat badannya 50 kg ya? Udah turun waktu pas dari hamil. Tinggi badannya ibu ada di sini ya. 157 ya? Ya. Mari Bu, kita langsung lanjut ke pemeriksaan fisik. Kita masuk ke dalam ya. Iya Bu. Mari Bu. Ayo Bu masuk. Ibu duduk ya. Duduk dulu atau mau berbaring? Duduk aja Bu. Saya siapin alat sama cuci tangan dulu ya Bu. Iya Bu. Itu cuci tangan. Ibu, saya tadi udah cuci tangan dan udah siapin alat. Sekarang Ibu berbaring ya. Saya mau periksa dari ujung rambut sampai ujung kaki Ibu. Iya. Udah nyaman Bu? Udah Bu? Saya ukur suhu dulu ya Bu. Iya Bu. Ini ketiaknya dibersihin. Mau saya bersihin apa Ibu aja? Saya aja deh Bu. Ditempelin ya ke kulitnya. Saya ukur tekanan darah Ibu ya, sembari nunggu apa suhunya. Kemarin suhu tekanan darahnya normal kan ya? Iya Bu, pas mau pulang sih masih normal aja sih. Semoga ini juga normal ya. Kekencingan nggak Bu ini? Bentar ya Bu. Normal ya, 100/80 tekanan darahnya. Saya ukur nadi sama pernafasannya ya Bu. Mau minjem tangannya? Diukur selama 1 menit. Normal ya Bu. Termometernya saya ambil ya Bu. Normal kok Bu hasilnya. 37 ya Bu. Normal itu. Kita lanjutin pemeriksaannya dari ujung kepala Ibu sampai ujung kaki Ibu ya. Saya mulai. Saya lihat rambutnya. Biasanya di rumah rontok nggak Bu? Enggak sih Bu. Tapi ada dikit-dikit gitu. Dikit-dikit sih nggak apa-apa. Terus keramasnya gimana? Berapa hari sekali? Biasanya 2 hari sekali, 3 hari sekali sih. Ya, dilanjutin ya Bu, bagus kok. Bersih rambutnya. Terus saya periksa ini.
Mukanya nggak bengkak ya, normal. Saya periksa matanya, Ibu boleh dibantu lihat ke atas. Konjungtivanya tidak pucat, terus skleranya juga nggak kuning, berarti normal ya. Saya periksa bagian hidungnya ya Bu, permisi. Hidungnya bersih, nggak ada polip ya. Saya periksa bagian telinganya, permisi ya. Bersih ya Bu, telinganya yang satunya? Ini juga bersih. Ibu, saya periksa mulutnya, itu ya Bu, buka mulutnya yang lebar ya Bu. Giginya tidak berlubang, terus nggak ada karang gigi ya Bu, nggak ada sariawan juga. Bibirnya juga nggak pucat ya Bu, berarti sehat. Ibu minumnya banyak kan? Banyak kok Bu. Oke, saya cek lehernya, nggak ada pembesaran kelenjar getah bening ya. Ibu dibantu menelan? Sakit nggak? Enggak Bu. Nggak ada pembesaran kelenjar tiroid ya, berarti. Saya periksa bagian tangannya. Tangannya nggak ada pembekakan, terus juga kukunya juga nggak pucat, terus kulitnya nggak dehidrasi. Ini juga tangannya nggak pucat, terus kukunya nggak pucat, terus nggak ada pembekakan juga ya. Saya lanjut ke pemeriksaan payudara. Boleh dibuka nggak Bu? Ini saya periksa ya. Ibu gimana? Biasanya dibersihin nggak payudaranya? Jarang sih Bu. Nah, ini saya periksa ini dulu ya Bu, periksa sadari namanya, periksa payudara sendiri untuk melihat atau merasakan apakah ada benjolan di payudaranya kayak gitu. Ibu diangkat semua ya. Dilihat kesimetrisannya, kemudian kita melakukan sadari Bu, kayak gini caranya. Kayak gini kan. Searah jarum jam. Itu dia rasain ada benjolan apa enggak. Kalau ini enggak sih Bu. Alhamdulillah. Ini satu. Sama ya Bu, searah jarum jam ya. Ini nggak ada benjolan juga. Saya lanjutin bersihin puting payudara. Ini putingnya asinnya keluar banyak ya. Gimana Bu, menyusunya lancar? Lancar kok Bu. Lancar, nggak ada kesulitan ya. Nggak lecet juga, berarti menyusunya udah benar. Biasanya kalau nggak benar itu lecet Bu biasanya. Ini rajin dibersihin ya harus ya, biar bayinya nyusunya itu juga enak bersih gitu kan. Ibu, ini dikompres ya pakai baby oil atau minyak goreng juga bisa kok Bu. Boleh ya Bu ya? 3-5 menit, terus diputar searah jarum jam kayak. Nih Bu, kotor kan Bu, makanya sering-sering bersihin ya. Tadi bersihinnya pakai minyak goreng boleh, tapi minyak goreng yang masih bersih ya Bu, atau belum dipakai gitu ya. Lanjut ke pemeriksaan bagian perut. Dibuka ya Bu perutnya. Saya lihat kontraksinya ya. Maaf ya Bu, saya agak sedikit tekan. Ini kontraksinya bagus kok Bu. Terus pengembalian rahim ke bentuk semulanya juga normal. Ini kalau Ibu kan udah 6 hari ya, berarti itu di tengah pusat simfisis. Ini normal kok Bu. Saya lanjutin ke pemeriksaan bagian kaki. Saya buka ya Bu. Saya periksa bagian kakinya ya. Ini ditekuk Bu dikit. Nggak ada varises, terus tidak ada pembengkakan juga ya. Retibia, circummalleolus, dan dorsum pedisnya tidak ada pembengkakan. Ini saya periksa tanda Homan Bu, buat mengetahui apakah Ibu mengalami tromboplebitis atau enggak. Sakit nggak Bu? Enggak Bu. Enggak, berarti bagus ya. Kaki yang satunya ditekuk. Nggak ada varises juga. Retibia tidak udem, circummalleolus tidak udem atau bengkak, dorsum pedisnya juga nggak bengkak. Saya periksa tanda Homan juga ya Bu. Sakit nggak Bu? Enggak Bu. Nggak, berarti bagus ya, normal ya. Ibu, saya periksa bagian kemaluannya ya Bu. Boleh nggak Bu ini? Saya periksa, nggak apa-apa ya. Celana dalamnya dibuka, terus ini saya mau pasang underpad ya Bu. Dibuka dulu. Ibu, kakinya ditekuk ya. Diangkat pantatnya Bu. Diangkat pantatnya.
Saya dekatin alat dulu ya, Bu. Ibu kemarin dapat jahitan nggak ya? Dapat Bu, 1. Dapat ya. Nanti saya lihat ya jahitannya udah kering apa belum. Iya Bu. Biasanya bergadang nggak, Bu? Kadang sih Bu kalau malam. Apa, Bu? Namanya juga punya anak masih kecil. Tapi suami bantuin kan? Bantu kok Bu. Suami yang baik. Terus bantuin istrinya, Bu. Bentar ya, Bu. Tapi kemaluannya nggak gatel-gatel kan? Tinggal aja bersihin ya. Dilihat pengeluarannya, lokeannya sekarang sudah sanguelenta karena sudah 6 hari, kemudian tidak berbau, baunya amis seperti darah. Setelah itu kita bersihkan kemaluan pasien dari labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat dari klitoris ke vestibulum. Saya lihat jahitannya ini udah agak kering ya, Bu. Bagus. Ini berarti Ibu perawatannya bagus nih. Udah kering. Kemudian celupkan tangan ke klorin. Setelah itu kita bersihkan alat. Kita bereskan. Ibu diangkat pantatnya ya. Isi ya, Bu. Udah, Bu. Celupkan tangan dan ke klorin dan lepaskan handscoon. Bu, udah selesai ya pemeriksaannya. Sekarang saya periksa bayinya ya, Bu. Kali pusatnya udah puput belum, Bu? Belum Bu. Belum ya? Tapi enggak itu kan, Bu, enggak berbau, enggak nanahan gitu, enggak kan ya? Enggak sih Bu. Ini kayaknya udah mau ini, Bu, udah mau puput nih. Terus bayinya juga sehat. Bagus ya, Bu, bayinya. Tadi ditimbang berat badan juga berat badannya normal, bertambah. Waktu melahirkan berapa berat badannya? 2000 berapa, Bu? Jangan lupa loh. 800 gram deh Bu kan kalau salah. Tadi udah nambah, Bu, 2 on. Ayo, Bu, kita ke ruang konseling. Saya mau beresin alat, Ibu tunggu di sebelah sana ya. Tadi udah selesai pemeriksaannya. Jadi hasilnya Ibu sehat, bayinya juga tadi sehat. Tekanan darahnya juga normal, Bu, tadi. Normal ya, 100/80. Terus nadinya juga Ibu normal. Kemudian tadi darah nifasnya itu juga normal, Bu, sesuai harinya. Terus tadi saya periksa kontraksi perutnya juga bagus. Proses pengembalian rahim ke bentuk semula juga berjalan dengan normal ya. Tadi terus ada luka jahitan. Nah, tadi udah agak kering ya, Bu. Mungkin beberapa hari lagi udah kering total ya. Bu, gimana nih, mau ditanyain? Enggak sih Bu. Tadi berat badannya udah saya kasih tahu ya tadi ya. Terus masalah ini, Bu, istirahat. Gimana istirahatnya? Ya begitu Bu, punya anak bayi yang malam-malam suka begadang. Tapi kalau siang tidur kan? Kadang tidur, kadang enggak Bu. Kenapa nggak tidur, Bu? Ya, kadang nyuci pakaian. Kadang kan ya sebagai ibu rumah tangga punya anak satu kan, kadang ngurusin anak yang satu gitu Bu. Kalau bisa sih minta bantuan, Bu, minta bantuan suami atau misalkan mertua. Soalnya kan Ibu juga harus istirahatnya juga cukup. Kalau bayinya tidur, ibunya juga harus ikut tidur ya. Iya Bu. Kalau malam itu sebenarnya
bagusnya itu ibu tidur 6 sampai 8 jam. Kalau siang itu sejam, tapi tergantung kondisinya juga sih ibu menyesuaikan. Yang penting ibu istirahatnya itu cukup. Terus masalah makanan ibu, gimana makanannya? Untuk makanan sih normal kok, biasa makan. Nggak ada pantangan kan? Buah iya. Ya, itu dilanjutin makan buah, sayur, terus terutama tuh bu sayur katuk biar asinya itu semakin lancar. Terus lauk pauknya juga jangan ada pantangan ya, pokoknya dimakan aja selama itu bergizi ya. Terus masalah kebersihan ibu biasanya mandinya rajin gak nih? Rajin lah Bu. Rajin ya, gosok gigi, keramas, terus ganti pembalut ya. Ganti pembalutnya biasanya berapa jam sekali? Kalau pembalut itu biasanya sehari 2 atau 3 kali sih Bu. Iya bagus, baiknya itu 4 sampai 6 jam harus diganti ya bu, untuk menjaga kebersihannya. Terus untuk menyusuinya lancar kan? Lancar kok Bu. Tadi nggak ada lecet juga kan ya, udah benar berarti cara menyusuinya. Masih secara eksklusif gak bu? Iya. Nggak dikasih air minum, air putih, madu, nggak kan ya? Enggak. Berarti bagus. Dilanjutin sampai 6 bulan. Soalnya kalau menyusui secara eksklusif itu baik banget loh bu manfaatnya. Di buku KIA juga banyak. Ibu dibaca ya buku KIA-nya, jangan cuma dibawa doang ya. Buat kebalan bayinya itu biar nggak gampang sakit ya. Iya Bu. Terus tanda-tanda bahaya pada ibu nifas, masih ingat nggak yang kemarin dijelasin? Lupa. Nah, saya ingatin lagi ya. Jadi tanda-tanda bahaya pada ibu nifas itu kayak ibu merasakan pusing, yang misalkan di bawah tidur itu nggak hilang pusingnya, terus ibu demam, terus kontraksi perutnya itu lembek, kan harusnya itu keras ya, kayak gitu. Terus tanda bahaya pada bayi ibu udah masih ingat apa udah lupa? Ada beberapa yang ingat, tapi ada juga yang lupa Bu. Ya, saya ingetin lagi ya. Jadi tanda bahaya pada bayi itu misalkan bayi demam, terus warna kulitnya ini berubah bu. Harusnya kan bagusnya itu merah muda. Kalau misalkan berubah warna kuning atau misalkan biru, itu cepet-cepet dibawa ke petugas kesehatan. Tapi kalau misalkan kuning nih, ini kan masih 6 hari atau masih kecil ya bu. Jadi itu wajar. Itu bisa terjadi karena si bayi itu kekurangan yang namanya ASI. Jadi harus sering-sering disusuin ya. Iya. Terus kalau misalkan bayinya rewel nggak mau nyusu gitu ya, terus bayinya kejang itu ya bu, diingat-ingat tanda bahaya ya, jangan sampai lupa. Iya Bu. Untuk masalah perawatan tali pusat ini kan belum puput ya bu. Gimana perawatannya? Dikasih betadine nggak? Enggak Bu. Nggak bagus ya, jangan dikasih betadine ya bu, udah dibiarin aja. Kalau habis mandi dikeringin pakai kasa ya, kasa yang bersih, jangan yang udah dipakein lagi, jangan ya. Untuk obat yang saya kasih kemarin pas habis lahiran masih ada Bu. kemarin saya kasihnya 40 ya bu. Iya Bu. Ya, berarti itu dilanjutin ya minumnya ya. Sehari sekali pada malam hari ya. Jangan lupa. Soalnya waktu melahirkan itu kan pasti banyak darah yang keluar. Jadi untuk mengganti suplai darahnya itu bisa dengan meminum tablet penambah darah ya. Biar ibunya nggak anemia. Iya Kayak gitu. Itu minumnya jangan pakai kopi, susu atau teh ya. Soalnya nanti kerja efektivitas obatnya itu nggak baik atau nggak berjalan dengan sesuai kayak gitu. Iya Bu. Nah, ada Bu yang ditanyakan? Udah sih Bu. Ada yang bingung? Enggak ya? Nah, untuk kunjungan ulangnya nanti Ibu kesini lagi seminggu kemudian ya. Atau misalkan belum seminggu nih, Ibu merasakan atau bayinya merasakan yang saya sebutin tadi tanda bahayanya, Ibu kesini aja ya. Jadi dibawa buku KIA-nya. Hati-hati ya Bu di jalan. Iya Bu. Semoga sehat selalu ya. Amin.
Kasih udah datang ke sini.